warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti Region 8 Surabaya dan juga warga Jember. Ya, ketemu lagi dengan kita dengan kita duo ceriwis dalam Cerewet Podcast. Aware, detail, disiplin. Yeay. Tangannya keduluan ya, nggak apa-apa. Keduluan. Harusnya Pak Produser langsung lah sound effect tolong ya, biar gak garing. Ya, kekenyangan kayaknya produsernya. Jadi lebih semangat pada siang hari ini. Betul sekali ya. Kembali lagi ya bersama saya Zakia dan saya Feris. Ika. Dalam acara podcast kali ini, betul. Tentunya kita juga berada di suatu universitas ternama di Kota Jember, dan tentunya juga favorit di Kota pastinya. Jember. Ya, kita ada di mana nih Kak Feris? Berada di Winhas Jember. Kali ini seperti yang tadi juga ya di session pertama, kita nggak sendirian kan Kak Feris. Betul. Kita ditemenin sama narasumber yang kece badai. Ya, kan hari ini suasananya mendung-mendung hujan, rindu gerimis beraduk jadi satu dalam tumpahan kesedihan. Enggak sedih dong, ketemu sama pembicara-pembicara harus kece, bahagia dan harus semangat tentunya ya. Baik, langsung saja kita sapa dulu ya. Ini di depan saya udah ada mas-mas ganteng yang sebenarnya nggak mau dipanggil mas ya, panggilnya sayang. Oh enggak ya? enggak. Canda ya Allah. Boleh. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kakak Mirza, namanya Kakak Mirza aja panggilannya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nih gimana kabar nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, nggak kena virus-virus cinta atau virus enggak ya? Kan corona udah lalu ya kan, sekarang ganti yang lain. Harus bertebaran virus cinta antar sesama makhluk hidup. Betul tentunya. Sekali, agar bisa menebarkan kebaikan. Betul. Kita bisa dibelokin loh ini ya. Iya dong. Nah ngomong-ngomong virus cinta, sebelahnya kedatangan lagi nih salah satu mahasiswi nih bisa dikatakan influencernya dari Winhas Jember. Betul, di sini ada Kakak Lidatul Umama. Assalamualaikum Kak. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Tuh kan ya ampun suaranya lo ya. Sendu ya suaranya, aduh. Jadi panggilannya Kakak Lida ya. Iya benar. Oke Kakak Lida. Oke Kakak Lida. Kita ngobrol banyak lah sama Kakak Lida ini merupakan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, betul ya? Iya, betul sekali Kak. Oke, semester berapa Kak Lida? Masih semester 5 nih. Waduh, masih semester 5 ya. Suaranya kenapa lembut sekali ya, masih semester 5 Kak, nih. ini kan barusan kan dikirimin juga kurikulum vitae-nya ya Kak. Iya betul. Kalau ngelihat ya ini pengalaman organisasinya banyak banget, ya. Pengalaman kepanitiaan juga enggak kalah banyak. Kemudian pernah juga ini magangnya, enggak kaleng-kaleng nih Kak. Ikutan di Indonesia Teaching Community ya di 2021 kemarin, dan juga ada local project ini nanti bisa cerita kali ya Kak Lida ya tentang apa nih Isaac UNED 2022. Keren loh, Isaac tuh keren. Dan pastinya juga ada segudang prestasi dan penghargaan. Jadi emang kali ini podcast kita mendatangkan spesial nih mahasiswa berprestasi, salah satunya di Winhas ini ya. Bisa Kak dikatakan salah satu inilah ya mahasiswi yang menjadi ikon. Betul sekali. Dan narasumber berikutnya siapakah dia? Bapak yang tidak mau disebut namanya. Sebut saja siapa namanya. Sebut saja Bunga. Bukan ya. Ya, assalamualaikum Pak Batiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pantun dong tadi saya. Boleh. Silakan. Jangan lupa ditambahin cakep gitu. Boleh. Cantik dong aku. Ganteng lah. Kalau Pak Batiar ganteng. Oke, yuk. Dari Bontang ke Cilacap. Ganteng. Jalan sendiri ke hutan keramat. Ganteng. Selamat datang. Tulus terucap. Ganteng. Untuk hadirin yang terhormat. Keren banget sih Raja Pantun. Pak Batiar ini adalah area transaksional business manager dari Bank Syariah Indonesia di area Jember. Ya sekali lagi nggak bosan-bosan campaign ya bahwa area Jember adalah area Arjuna. Arjuna apa Pak? Area Jember juara nasional. Luar biasa. Arjuna mencari cinta. Positive vibes banget loh ini Pak Batiar ya kan. Saya ditanyain status dong apa gitu. Aduh enggak deh Pak, enggak perlu. Enggak perlu Bapak kampanye di sini Pak. Sudah terlihat kok Pak di situ dari cincin yang dipakai Bapak sudah terlihat. Sudah terlihat berumur gitu. Iya. Aku enggak ikut-ikut kalau itu.
Baik kalau gitu nih Besti Legend 8 dan juga warga Jember sekitarnya nih special edition banget ya. Yes. Kita kali ini podcastnya juga akan diskusi ya mengenai tema yang relate banget dengan perbincangan semua orang nih Kak ya kan di tahun-tahun ini. Iya betul ya kan? Kak Kia. Jadi kan kemarin tuh sempat ada isu nih yang beredar di masyarakat luas, bahkan kalau kita sering buka-buka web atau bahkan tentang berita-berita secara online nih Kak Lida sama Kak Mirza, itu adanya isu untuk resesi global 2023. Mau nggak mau jadi ikut mikir keras dong. Betul. Kita kan kalau zaman saya nih dulu sempat ngalamin orang tua tuh krismon. Nah, nanti gimana nih dengan yang resesi global 2023 nih? Nah itu sih yang akan kita angkat pada siang hari ini, gitu kan. Iya, nanti pasti akan ini juga ya seru-seruan juga diskusinya, nggak cuman ngomongin tentang itu. Kalau cuman ngomongin itu kayaknya juga agak serem juga ya Kak ya. Dia parno sendiri kan. Iya. Gitu ya. Jadi oke, langsung saja nih kita ngobrol dulu dengan Kak Mirza kali ya. BTW Kak Mirza ini dosen di fakultas apa nih Kak? Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi dosennya Mbak Lydia, Kak Lydia, betul ya? Kan ganti-ganti nama lu ya kan? Siapa kan betul? Lida. Oh Lida ya? Bacaan ya abis ini Besti. Kebetulan juga semester ini Mbak Lida ikut di kelas saya kewirausahaan ya Mbak ya. Apa kewirausahaan ya? Bagian keren wirausahaan loh. juga. Oke, Iya, jadi iya, kayaknya cocok juga nih kita ngobrol ya mengenai isu tentang resesi ekonomi ini loh Kak. Betul. Nah bicara mengenai resesi ya, kalau kan nggak semua orang mungkin paham sih gitu kan. Resesi ekonomi, nah itu kalau menurut Kak Mirza apa sih gitu maknanya resesi ekonomi dan apa ya mungkin kondisinya untuk masyarakat terutama masyarakat awam itu bakalan kayak gimana? Oke, baik, terkait resesi yang mulai digembor-gemborkan ya atau isu yang sudah mulai marak sekarang tentang resesi 2023. Memang melihat dari masa Covid kemarin di 2019, 2020, 2021 itu memang pastinya berdampak sekali di beberapa sektor seperti pariwisata, di sektor makanan dan minuman dan yang lain-lain pasti sangat berdampak sekali di situ. Dengan adanya isu yang sekarang resesi 2023 ini yang pasti akan menimbulkan menurut saya menimbulkan dua istilah ya, ada resesi ekonomi itu sendiri yang mana pastinya pemerintah sebenarnya sudah mempunyai formulasi yang tepat bagaimana untuk menghadapi resesi 2023 itu sendiri nantinya. Terus yang kedua sebenarnya adalah trust recession atau kepercayaan masyarakat terhadap resesi itu sendiri. Bagaimana tadi seperti Masnya tadi menyampaikan parno ya, tentang resesi itu sendiri itu seperti apa nanti ke depannya itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita percaya itu apa yang akan terjadi nantinya seperti itu. Jadi sebenarnya untuk masyarakat awam ataupun masyarakat yang lainnya itu kepercayaan terhadap resesi itu sendiri harusnya bisa disikapi dengan baik dan dengan bijak seperti itu. Memang seperti yang lalu resesi itu pada COVID-19 itu pasti banyak perusahaan yang melakukan PHK di situ. Tapi kan dari balik itu semua kejadian itu akhirnya juga muncul ya masyarakat yang terdampak daripada COVID itu sendiri yang ter-PHK akhirnya bisa memulai bisnisnya itu sendiri kan, memulai bisnis kewirausahaan itu seperti itu. Maka dari itu menurut saya kepercayaan terhadap resesi itu sendiri harus bisa disikapi dengan baik, yang mana mungkin dia bisa mulai meningkatkan ketahanan pangan di rumahnya untuk mungkin bisa menekan biaya yang biasanya dia keluarkan sehari-hari kan seperti itu. Mungkin itu menurut pandangan saya tentang resesi 2023. Itu tadi dari sudut pandangnya dari Pak Mirza ya. Dari praktisi pendidikan nih, dari dosen. Betul, dari dosen. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau apa kita tarik kesimpulan kalau dari Pak Mirza sendiri sebenarnya juga jadi Pak sih ngomongnya kayak Kak. Habisnya ngomongnya udah kayak dosen jadi kita kan? langsung kayak jadi kayak berasa kuliah gitu kan, satu SKS aja kita gitu. kembali lagi ke Kak Mirza. Jadi kalau tadi kesimpulannya intinya sebenarnya nanti yang bakalan terjadi itu apa yang kita percaya gitu kan. Bakal terjadi gitu kan. Karena kalau kita ini ya ngelihat dari apa itu namanya definisi
definisinya sendiri bahwa resesi itu dapat dimaknai sebagai kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari PDB, produk domestik brutonya, jumlah pengangguran maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Dan kita tahu Indonesia kayaknya nggak sampai yang anjlok banget kan ya untuk penurunan dari PDB-nya dan juga pertumbuhan ekonominya ya. Dari laju inflasi juga masih terpantau kan, masih di bawah standar, masih standarnya 5% seperti itu. Iya. Oke, tadi kan disebutkan juga oleh Kak Mirza ya bahwa nanti istilahnya yang akan terdampak resesi 2023 itu salah satunya ada sektor pariwisata, ada sama sektor perdagangan. Nah, kalau dari sektor pendidikan itu menurut Kak Mirza bakal kena juga nggak dari dampak resesi 2023? Oke, melihat dari kasus kemarin di COVID-19 itu kayaknya kita lihat di 2 perusahaan besar ya, di Goto ataupun Gojek, Tokopedia dan Ruang Guru itu malah berdampak positif dalam arti dengan adanya WFH mereka malah banyak menggunakan jasa-jasa seperti ojek online dan lain sebagainya seperti itu. Pengiriman paket kan juga semakin banyak kan seperti itu. Begitu juga dengan Ruang Guru ya. Jadi kursus-kursus secara online, di situ kan pemerintah juga menyediakan melalui kartu prakerja, itu malah berdampak baik pada sektor-sektor seperti yang pendidikan seperti itu. Namun melihat sekarang, karena mungkin sekarang sudah mulai ada perpindahan kembali dari online ke offline, nah itu kayaknya mulai goyah lagi 2 perusahaan di bidang tersebut kayak gitu. Dan semisal nanti terjadi lagi resesi, itu tergantung dari bagaimana perusahaan itu mengelola manajemennya seperti itu. Balik lagi ya dari ke masing-masing perusahaan ya dalam menanggapi atau dari resesi global sendiri. Oke. Nah, ini kalau tadi dari kacamata atau sudut pandang dari seorang dosen. Nah, kita kan sekarang kedatangan Kak Lida yang cantik jelita. Jadi kalau menurut Kak Lida senyumnya. Kalau menurut Kak Lida, ini kan teman-teman mahasiswa pada itu nggak sih marak ngomongin resesi juga nggak? Nah, menurut pandangan Kak Lida resesinya itu seperti apa dan apakah Indonesia menurut Kak Lida bakalan terdampak juga ya? Oke, berbicara terkait tentang resesi ya, benar ya kalau kita spesifikkan pada resesi ekonomi, saya sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh ya saya panggil Pak Mirza Bapak. Dosen ya. Beda. Dosen ya. Ya. Saya sepakat sih dengan apa yang dikatakan Pak Mirza, bahwasanya hal tersebut berdasarkan perspektif masing-masing pribadi ya nantinya. Parno bisa gitu kan, karena memang kalau kita yakini bahwasanya prediksi itu akan terjadi, itu akan terjadi gitu. Iya, betul. Tapi kalau kita yakini bahwasanya hal tersebut tidak terjadi, itu bahkan nggak bakal terjadi. Nah, ketika kita meyakini bahwasanya hal tersebut akan terjadi, jangan artikan resesi ini sebagai hal terburuk yang akan kita hadapi, tapi challenging ya. Karena berdasarkan kacamata mahasiswa, gimana caranya dengan adanya resesi kita mampu membangun kreativitas kembali, inovasi seperti itu. Ya, jadi apa-apa yang kita miliki, potensi soft skill ataupun hard skill sekalipun kita perlu apply gitu. Kita perlu kembangkan di sana seperti itu. Jadi challenging banget nih kita menghadapi resesi seperti itu. Oke. Cool. Nice point of view. Jadi sepakat sih ya. Sepakat jadi, sih aku juga sih. Kebetulan juga kalau misalnya kita lihat nih di banyak artikel, justru kondisi pasca pandemi COVID kemarin itu Indonesia masih bisa bertumbuh loh ya, sekitar 5.72%. Ya, pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ketiga gitu kan. Nah, jadi artinya kalau menurut saya mungkin sesuai dengan yang tadi disampaikan dua narasumber kita Kak. Jadi kalau misalnya kita believe nih misalnya bakal resesi kena nih gue pokoknya terdampak. Itu resesi buat kamu sendiri kayaknya gitu. Tapi secara generalnya ya di Indonesia sendiri itu kayaknya bakalan tipis lah ya kemungkinan. Betul. Karena juga selain tadi masalah pertumbuhan ekonomi kita yang luar biasa. Cukup lumayan, kebetulan Indonesia juga jadi pusat perdagangan kan di Asia kan. Itu harusnya bisa jadi sentral lah ya untuk nanti pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Dan salah satu poin yang aku setuju banget sama Kak Lida itu adalah
resesi itu bukan sebagai hal yang ditakutin tapi Ya, sebagai challenging. Nah, makanya itu aku bilang tuh, oke. sudut pandang dari seorang mahasiswa ya yang memang benar-benar harus kita apa ya kayak kita tiru gitu loh. Jadi nggak semua orang tuh yang terdampak resesi itu bakal dia akan apa ya kayak terpuruk dalam keadaan gitu Iya, kan. Jadi suatu jadi apa challenging dan inovasi untuk mereka sendiri Malah untuk jadi cambuk ya, Kak, iya, ya, biar soft gimana caranya skillnya bisa seperti mikir apa. kreatif ya. Itu setuju banget sih kalau itu. Oke. Well, kita balik lagi ke Kakak Mirza ya. Nah, Kak Mirza ini kalau dari apa namanya pihak kampus sendiri ya, ini mungkin dari manajemen dan sudah didiskusikan ke seluruh tenaga pendidik gitu ya di sini. Nah, kira-kira apa namanya dalam menghadapi ya ini tadi masih isu ya resesi globalnya di 2023 nanti kan karena emang tadi ya disampaikan bahwa apa sudah banyak offline nih sekarang udah nggak kayak dulu. Nah, kira-kira persiapan-persiapan apa aja nih biar bisa tetap survive ya di tengah isu yang seperti itu gitu. Jadi kalau melihat di resesi 2023 ini kan kita ngelihatnya sepertinya karena banyak negara yang memberikan suku bunga tinggi yang mana yang paling berdampak nantinya sepertinya di pasar saham atau pasar modal ya. Yang pasti di Indonesia sendiri investor terbesar itu masih investor asing sekitar 50-60%, yang mana dengan adanya kebijakan dari setiap negara untuk meningkatkan atau menaikkan suku bunga itu akhirnya membuat investor tuh mestinya pergi dari pasar saham itu sendiri. Di FEBI sendiri di Winhas ya, lebih khususnya kita sudah menyiapkan dalam arti saya juga sebagai pengelola laboratorium FEBI di sini. Kita sudah mempunyai beberapa bidang, ada galeri investasi, ada bank mini syariah, terus ada lab kewirausahaan dan inkubator bisnis di situ. Yang mana di situ harapan saya dan harapan FEBI itu bisa sebagai wadah untuk mahasiswa itu sendiri mengeksplor dirinya, untuk mengasah kreativitas ataupun inovasinya di situ. Yang mana di galeri investasi kita sudah ngajarin ke mahasiswa bagaimana terjun di pasar modal seperti itu. Karena kita juga sudah kerjasama dengan sekuritas, nanti kita sering melakukan webinar ataupun seminar seperti itu. Sudah ada literasinya ya kepada mahasiswa ya. Itu. Terus untuk Bank Mini Syariah kita juga sudah bekerja sama dengan BSI di sini. Kita plus dong Pak Produser Effect. Menjadi harapan kita Winhas untuk bisa lebih mengembangkan Bank Mini Syariahnya yang mana nanti bisa langsung terkoneksi dengan BSI seperti itu. Terus ada lab kewirausahaan itu juga menjadi wadah mahasiswa nanti menghadapi resesi global, misal amit-amit itu terjadi seperti itu. Dia bisa melakukan kegiatan wirausaha ataupun nanti pendampingan kepada UMKM, karena pastinya yang bisa lebih survive nantinya itu adalah UMKM seperti itu. Betul, setuju. Kayak gitu. Jadi di situ kita bekali mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan wirausaha ataupun pendampingan kepada UMKM di sekitar kampus ataupun di wilayah Jember ini sendiri kayak gitu. Oke, bicara lebih lanjut mengenai UMKM. Nah, apakah di FEBI ini juga sudah ada apa ya istilahnya ada menjalin kemitraan mungkin ya, atau mungkin ada UMKM binaan yang sudah kerjasama gitu sehingga nanti juga bisa jadi apa ya perpanjangan tangan laboratorium kewirausahaan gitu. Oke, sejauh ini terkait kemitraan untuk UMKM kita hanya sebatas dari mahasiswa kepada kampus saja. Jadi masih belum dari pihak luar seperti itu. Mungkin next kelanjutannya memang harapan kita mahasiswa ini nanti juga sebagai jembatan ataupun pendamping untuk UMKM yang ada di Jember, dari sertifikasi halal mungkin ataupun yang lainnya seperti itu, mengelola manajemennya, laporan keuangan dan sebagainya. Karena kita tahu kebanyakan UMKM itu pasti masih secara konvensional ya seperti itu. Jadi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, harapan kita mahasiswa itu bisa memberikan pendampingan kepada mereka.
Oke, nice. Berarti memang sudah ada arah ke sana ya. Sudah ada persiapan ya, betul. Nah, tapi udah keren banget sih kalau menurut saya ya. Sih. Ada beberapa laboratorium juga. Laboratorium yang memang itu dipersiapkan ya Kak ya, untuk membekali mahasiswa ini biar jadi mahasiswa tangguh sih, nggak sekedar cuman belajar yang in theoretical gitu maksud saya ya. Jadi ada prakteknya juga kan, ketika dilepas di lapangan dia akan survive. Iya, betul. Nah, sekarang kita bergeser ke BSI nih. Siap. Siap ya Pak Bahtiar? Always. Baik Pak Bahtiar, tadi kan sudah disebutkan mengenai pandangan nih dari isu resesi global 2023 dari sektor pendidikan. Nah, kalau menurut sudut pandang dari Pak Bahtiar sendiri dari segi perbankan nih, resesi global 2023 itu seperti apa? Kalau dari sisi perbankan, terutama saya sendiri dari praktisi perbankan, khususnya perbankan syariah, kita pasti optimis ya, Kak Feris, Kak Zakia. Karena kenapa sih kok BSI salah satunya masih optimis melihat ke depan di 2023? Kita itu salah satu regulatornya Bank Indonesia. Ada 2 regulator sebenarnya, OJK sama BI. Sebenarnya Bank Indonesia itu sudah memperkirakan nih estimasi berapa sih pertumbuhan ekonomi di 2023. Ya. Seperti yang kita tahu, secara year on year pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2022 itu 5,72%, ya kan? Nah, ini masih di forecasting atau diramalkan, kita akan tetap tumbuh sekitar 4,3%. Ya. Artinya itu masih belum bisa dikatakan yang lagi viral. Wah, gelap 2023. Ya. Nah, itu sebenarnya gelapnya untuk secara moneter, secara global ya, secara dunia. Karena dampak dari krisis ini sebenarnya yang paling terhit pertama adalah negara-negara maju. Ya. Sedangkan kita ini masih tergolong negara berkembang. Kenapa? Karena sebenarnya ada 2 faktor ya. Ada 3 faktor penyebab krisis. Yang pertama yang sudah disampaikan oleh Kak Mirza, oleh Mbak Lida juga, Kak Lida ya, Dek Lida. Bulet kan jadinya. Aduh. Bingung saya. Pertama penyebab utamanya adalah pandemi COVID 2019, after that 2020 gitu kan. Masih ada imbas-imbasnya di 2021 dan 2022. Penyebab kedua yang baru anget-angetnya perang Rusia Ukraina. Ini menyebabkan sektor komoditi dasarnya meningkat. Contoh seperti penjualan harga gas nih ya. Harga gas secara keseluruhan di dunia ada kenaikan sekitar 125%. Lalu juga ada kenaikan harga gandum. Lalu isu yang ketiga yang juga diangkat kemarin di pertemuan G20 adalah terkait dengan perubahan iklim. Perubahan iklim apa efeknya secara moneter, secara keseluruhan di dunia ini, terutama bisa ngefek nih ke hasil-hasil panen. Nah, imbasnya yang terhit yang saya sampaikan tadi, negara-negara maju, karena mereka adalah pemilik modal besar, mereka yang paling pakai resource dari alam yang paling besar. Sedangkan negara kita, negara berkembang terdampak, tapi efeknya hanya domino aja. Jadi terutama di Bank Syariah Indonesia sudah terbukti tahun 1998 ketika kita menghadapi resesi, bank dengan konsep syariah lebih tahan terhadap resesi. So, jadi nanti saya kasih tahu ya. Apa rahasianya? Ya, dulu. Kita spill di belakang ya, kita spill out dulu. Oke. Itu perspektif dari saya ya. Jelas ya. Dari segi perbankan udah clear banget pandangannya tentang resesi global 2023. Kak, kalau boleh sebelum kita bahas lebih jauh ya, tadi mau spill yang tadi disampaikan sama Kakak Bahtiar ya. Kita kembali lagi ke Kak Lida. Aku masih tertarik banget loh sama tadi gebrakan yang sudah dibuat oleh teman-teman di FEBI di Winhas ini ya. Jadi kalau untuk teman-teman mahasiswa sendiri nih, atau mungkin bahkan Kak Lida sudah menjalankan ya, kira-kira yang sudah pernah dilakukan Kak Lida dengan teman-teman ya terkait dengan tadi itu implementasi dari lab yang sudah dibuat di FEBI yang ada kaitannya sama mungkin kewirausahaan ya atau mungkin creativity yang lain gitu Kak. Oke. Berbicara terkait tentang kreativitas ya, itu menurut saya ada bisa peroleh dari 2 sudut pandang. Yang pertama dari pihak fakultas itu sendiri, yang kedua dari mahasiswa itu sendiri. Gimana caranya dari kedua sudut pandang ini saling sinergitas ya, artinya sehingga mampu menciptakan kreativitas itu sendiri. Semisal dari
fakultas sudah menyediakan lab dan juga galeri investasi dan lain semacamnya dari pihak mahasiswa, khususnya saya sendiri di UKM UKK ya, itu sudah mampu menciptakan beberapa produk yang nantinya untuk tindak lanjut ini pihak fakultas sudah menyediakan terkait tentang pemasarannya seperti itu. Jadi menurut saya jika hanya fakultas sendiri ya yang menyediakan wadah tapi mahasiswanya nggak ada kreativitas, itu juga percuma, nonsen gitu. Iya betul. Iya. Jadi harus ada sinergitas. Oke. Jadi udah ada ya Kak ya. Maksudnya sudah ada beberapa mahasiswa mungkin yang sudah punya produk bikinan sendiri gitu ya Kak ya. Keren, kemudian nanti untuk pemasarannya dibantu wadahnya oleh fakultas ya difasilitasi oleh fakultas. Mungkin poinnya nanti PR-nya juga mungkin dari karena sudah terjalin dari dua pihak ya. Mungkin untuk tambahan nanti dari fakultas mampu mengkolaborasikan dengan pihak luar yang nantinya mampu membantu pemasaran ataupun manajemen marketing dari mahasiswa itu sendiri seperti itu. Dengan BSI ya. Boleh. Ada loh produknya kita. Ada nanti kita spill juga ya. Spill juga. Oke, Khalida ngomong-ngomong masalah produk apa nih yang sudah pernah istilahnya berhasil untuk dipasarkan di luar, ya dipublish juga. Oke. Saya juga berangkat dari ini ya, Himpunan Mahasiswa Program Studi. Di sana juga dari PSDM sendiri sudah ada produk namanya Counting Chips. Counting Chips? Ya, ada banyak varian produk yang sudah dipasarkan juga oleh fakultas, yang fakultas sendiri. Banyak ya variannya kakak-kakak. Ada ini snack ya? Iya snack chips ya. Seperti halnya molreng, basreng dan lain sebagainya. Enak tuh. Jadi selain pemasarannya secara manual, itu juga lewat sosial media, WA, Instagram dan e-commerce mungkin. Iya, e-commerce. Oke. Facebook masih musim nggak? Itu oke banget loh. Itu salah satu tempat marketplace yang paling bagus ya, Facebook masih dan itu sasarannya adalah ibu-ibu sekarang yang main Facebook dan paling banyak mengakses Facebook. Ya baby boomer, Gen Y, Gen Z pakai kali ya kan. Friendster masih ada. Nggak ada Pak. Itu zamannya Bapak pakai Friendster. Tapi ini benar kenapa tadi Zakia sengaja angkat itu Kak Feris ya, pengen kepo gitu ya, tanya tentang apa yang sudah dilakukan sama teman-teman mahasiswa. Ini berkaitan dengan tadi itu. Jadi persiapan ya ini misalnya kan kalau event itu worst condition ya terjadi bener-bener di Indonesia, terjadi. teman-teman tuh sudah survive gitu loh. Dari mahasiswa pun juga udah bisa mikir gimana caranya bisa menghasilkan uang juga gitu loh ya kan. Ya salah satu pembelajarannya lewat lab yang tadi disampaikan itu. Dan ternyata kan memang untuk labnya itu memang sebagai wadah mereka untuk mengeksplor. Berkarya, kemudian disupport sama pihak kampus juga ya Kak ya. Bagus, keren. Oke. Baiklah, kita lanjut lagi karena tadi udah kita kepoin ya apa aja yang udah dilakukan sama teman-teman mahasiswa gitu. Nah, terus yang berikutnya kita akan bahas tentang ke BSI juga ya ini. Betul, Mbak Bahtiar. Ya. Oke. Kakak Bahtiar bisa diceritain nih ke BSI Region 8 dan juga warga Jember ya. Kira-kira gebrakan dan langkah strategis apa yang akan dilakukan BSI ini untuk ya tadi tuh intinya bikin calm down masyarakat lah. Tenang aja nih, event itu ada isu resesi, gitu. Perbankan syariah tetap ini gitu survive ya, dan mendukung masyarakat semua gitu Kak. Pertama kita akan memperjelas lagi kita kampanye nggak apa campaign ya memperkuat lagi promonya ke masyarakat tentang perbankan syariah. Oke. Konsep dari bank syariah dan bank konvensional itu tentu saja berbeda gitu ya. Kenapa sih bank syariah itu kok lebih tahan terhadap resesi yang bisa nanti jadi pilihan untuk masyarakat, adik-adik mahasiswa mungkin mau mulai untuk berinvestasi atau saving dananya gitu ya di bank syariah, karena memang konsepnya kita sudah terbukti kuat menghadapi resesi. Artinya kita tidak tergantung dengan pergerakan atau fluktuasi BI rate. Ya betul. Ya, contohnya seperti apa? Kalau misalkan Bapak Ibu yang lagi dengar gitu ya, mungkin ya lagi nonton, proses apply untuk pembiayaan misalkan. Kalau misalkan kita ngomong di bank konvensional itu ambil kredit gitu ya. Di bank syariah itu tidak mengenal istilah floating. Ya. Jadi kalau misalkan akad dengan bank konvensional, perjanjian pembiayaan itu ada istilahnya floating. Artinya
ketika ada kenaikan atau penurunan suku bunga, maka nasabah ini secara sepihak akan dirubah nih angsurannya ya. Angsurannya. Tapi kalau di bank syariah tidak ada seperti itu. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, BSI itu sudah menyiapkan macam-macam ranah bentuk investasi. Karena salah satu tips untuk menghadapi resesi adalah kita harus bisa mendiversifikasi investasi kita. Ya, itu salah satu tipsnya. Agar kita sebagai individu-individu, pelaku ekonomi, sebagai personal-personal yang punya pendapatan nantinya agar lebih cerdas. Salah satu kecerdasannya adalah dengan cara mendiversifikasi cara kita berinvestasi. Apa aja isinya? Boleh nggak diceritain? Boleh langsung aja. Langsung. Misalkan nih Kak Mirza selaku dosen dari UIN punya dana gitu ya. Salah satunya sorry Mas ya kita tidak bermaksud menggurui karena jenengan pasti sudah lebih paham sebagai akademisi ya. Kalau kami di Financial Advisor sebagai praktisi di perbankan menyarankan agar investasinya Kak Mirza lebih maksimal, maka perlu didiversifikasi. Misalkan Kak Mirza punya deposito, lalu coba juga suku tabungan, lalu coba juga reksadana yang pasar uang kayak gitu ya. Ini terbukti akan menambah kekuatan dari fungsi dari investasi itu sendiri. Dampaknya, impactnya keuangan Kak Mirza akan lebih stabil gitu. Jadi diversifikasinya itu mungkin jadi kita harus bikin investasi itu yang short term sama yang middle sama long term gitu ya. Kalau tadi disebutin short term, middle ada long term. Jadi kalau misalkan kita juga punya tuh produk Kakia cicil emas gitu. Nah, cicil emas itu bisa middle, bisa long. Nah, itu salah satu bentuk diversifikasi kita, ikhtiar kita untuk bisa dana atau aset kita itu lebih liquid, lebih aman, lebih stabil gitu. Caranya. Oke. Kita geser ke kampus lagi. Baik, Kak Mirza nih. Kalau seumpamanya nih resesi global terjadi, itu akankah anak muda dalam hal ini mahasiswa atau mahasiswi ya itu terdampak? Kalau amit-amit memang resesi itu terjadi, mungkin untuk mahasiswa tidak begitu terdampak dalam arti karena mereka fokus di sini untuk menuntut ilmu. Mungkin yang berdampak adalah orang tuanya seperti itu. Ataupun mungkin yang akan berdampak adalah mahasiswa yang dia juga sambil bekerja di situ. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan di sini, bahwasanya kita juga sudah mewadahi teman-teman berupa laboratorium kewirausahaan, ada laboratorium galeri investasi yang mana di situ teman-teman sudah bisa mulai melek pasar modal ataupun pasar uang di situ ya, seperti itu. Yang mana ternyata itu juga sebenarnya sangat bermanfaat sekali pada diri kita sendiri seperti itu. Yang saya tahu juga masih sangat sedikit sekali mahasiswa yang mulai melakukan kegiatan investasi seperti itu di emas ataupun di pasar modal, ataupun kita sudah punya bank mini, itu juga masih nasabahnya sedikit. Kalau enggak kita paksa itu mereka kurang ada minat di situ seperti itu. Maka dari itu mungkin tadi kembali peran kampus di sini untuk bisa kembali mengingatkan ataupun biar mahasiswa ini bisa memanfaatkan sebaik-baiknya fasilitas yang kita berikan di sini. Kayak gitu. Ada pasar modal, ada galeri investasi, ada bank mini, ada kewirausahaan di situ. Karena salah satu bentuk investasi jangka panjang ya bisa kita lakukan di situ. Emas pun juga bisa kita lakukan investasi di situ. Dari BSI kan sekarang juga sudah bisa melakukan cicil emas di situ. Iya, betul. Benar. Cepat. Emas itu memang sepertinya tidak akan buat kita kaya, tapi akan menjaga harta kita dari inflasi. Udah kena banget nih literasinya ini. Iya. Mengenai cicil emas, udah hafal di luar kepala Kak Mirza.
Nih kalau tadi ngomongin sekuritas, boleh dong di-spill udah kerja sama sekuritas apa, dan kemudian apakah teman-teman mahasiswa ini udah diajari, apakah cuma sekedar maksudnya edukasi aja sifatnya, atau emang udah diajarin juga untuk coba ini gitu loh, investasi sekian terjun langsung ya. Yes, maksudnya kayak gitu. Gimana Kak? Terkait tadi galeri investasi, kita juga sudah kerjasama dengan sekuritas namanya Pintrako. Itu kita sudah kerjasama mulai 2019. Jadi sebelum COVID, terus itu kita sudah kerjasama di situ. Itu juga sebenarnya berdampak ternyata bagi saya sendiri. Ini saya juga cerita pengalaman ini. Betul, cerita aja Kak. Jadi saat pandemi itu memang kan kita WFA, full WFH kan seperti itu. Jadi banyak kegiatan yang sangat kosong buat saya. Jadi saya pelajari itu, terus saya coba melakukan investasi di pasar modal dari 100.000, 200.000, terus ternyata sangat berdampak sekali. Yang saat itu juga saya ternyata membeli salah satu emiten, yaitu Bank BRI Syariah yang mana sekarang jadi BSI Syariah Nah itu ternyata bisa tidak tahu itu kebetulan atau bagaimana ya, karena saya juga mempunyai pandangan bahwasanya bank syariah ini juga pasti akan besar seperti itu ya. Ternyata bisa melipat gandakan aset saya di pasar modal seperti itu. Dan ternyata it works ya. Terbukti. Begitupun di emas juga seperti itu. Jadi pada sebelum ada COVID itu saya juga sudah melakukan investasi emas, yang mana saya saat itu belum mengenal BSI ya, baru mengenal BSI kemarin sudah mulai ada cicilan emas di situ. Akhirnya saya juga melakukan deposito dan cicilan emas di BSI seperti itu. Mantap. Jadi sebelumnya menggunakan produk lain, yang mana saat COVID ternyata harga emas kan melambung tinggi sekali seperti itu. Nah, itu bisa saya rasakan di situ. Saya jual, terus saya tunggu momen yang baik untuk masuk lagi untuk melakukan investasi emas itu sendiri kayak gitu. Ya itu harapan saya ke adik-adik atau ke mahasiswa itu seperti itu. Mereka bisa mengetahui di Pintrako juga sudah mewadai juga ada edukasi ataupun kita lakukan trabar ya, trading bareng seperti itu. Luar biasa. Ya, nggak cuma nobar, ada trabar. Ada mabar juga ada besok nanti kita spill. Jadi dari Pintrako juga memfasilitasi tidak hanya berupa seminar ataupun webinar, mereka juga melakukan trabar trading bareng. Seperti itu. Luar biasa ya. Tapi itu nggak berlaku cuma Febi doang kan? Maksudnya mahasiswa lain pun juga bisa. Ya? Mahasiswa lain bisa, malah kebanyakan nasabah di Pintrako Febi ini itu dari luar seperti itu. Gitu. Karena saat kemarin kita kembali lagi ya di pas pandemi COVID itu, transaksi kita di pasar modal di Pintrako itu bisa mencapai 4M dalam sebulan transaksi jual belinya. Keren banget loh itu Kak. Lumayan. Kalau Kak Kia sama Kak Feris kabar ya. Apa itu? Karaoke bareng. Iya. Kalau itu, yuk cus. Iya, biar nggak pening kepala ya kan. Keren banget sih ini. Iya, oke. Sekarang ke Kak Lida lagi nih, ya kan. Aku sebenarnya sih ini ya tertarik dari kurikulum vitae-nya, nyebutin banyak sekali prestasi dan ini Kak, apa maksudnya pengalamannya Kak Lida. Boleh nggak Kak, ini kita ngomongin di luar masalah resesi ya, udahlah. Kalau aku ngeliat sih Kak Lida dan teman-teman di Winhas ini kayaknya optimis banget lah, ya bisa lah survive menghadapi isu-isu yang seperti itu. Nah ini kalau pengalaman yang paling menarik nih Kak Lida, ini kan aku lihat juga jurnalis, ya kan, public speaker juga, yang pernah dialami gitu, yang bisa dibagikan ke teman-teman mahasiswa yang lain mungkin ya, yang denger ini kan mungkin nggak cuma Uin Hasimber ya, karena kita akan siarkan ini ke seluruh Indonesia. Bahkan mancanegara boleh ya? Boleh dong. Kan bisa diakses dari mana aja. Asal paham bahasanya. Ada terjemahnya nanti. Gimana? Oke. Berbicara terkait tentang potensi ya, yang sampai saat ini saya dalami, saya perdalam adalah di bidang jurnalistik memang. Jadi sudah bisa dikatakan ada beberapa lah ya karya yang saya publish, juga event-event yang pernah saya ikuti, dan alhamdulillah juara ya di sana. Alhamdulillah. Beberapa karya yang sudah saya sumbangsikan juga kepada pihak fakultas juga sudah ada, mungkin sedikit impression lah yang harus saya kasih tahu adalah, walaupun tidak di bidang jurnalistik, selayaknya kita harus mempunyai jejak ya, karena yang namanya sejarah itu ada jejaknya tentunya. Iya betul.
Ya, jadi harus ada yang kita tinggalkan seperti itu. Jadi sejauh ini dari beberapa event yang saya ikuti, selain saya juga suka berkecimpung di bidang leadership, beberapa organisasi saya juga aktif menulis seperti itu. Jadi di beberapa daily activity yang saya lakukan, minimalnya harus ada karya yang saya terbitkan seperti itu. Oke, what kind of product? Maksudnya yang sudah pernah diikuti lomba-lomba itu sejenis karya ilmiah doang atau mungkin ada artikel-artikel yang bahkan dipublish di media massa misalnya atau gimana, Kak? Oke. Beberapa karya ya yang sudah terbit. Kemarin saya ikut literasi inkubator ILPN di Bank Indonesia. Ya, betul. Yang pertama itu terkait tentang ekoturism ya. Dimana di sana memang beberapa penulis ini dituntut untuk riset langsung pada beberapa daerah di Sekar Kijang, dan dimana untuk selanjutnya hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk gimana caranya peningkatan potensi dari masing-masing wilayah ya ataupun daerah tersebut ya agar terekspos juga seperti itu. Ya itu yang pertama di 2021. Di 2022 juga saya merupakan penulis terseleksi juga di inkubator literasi yang sama, tapi di 2022 dan untuk karyanya publish bulan ini. Waduh, ya keren banget. Pak Produser efeknya biar rame. Kalau nggak apa-apa deh kita tepuk tangan sendiri. By the way, tahu nggak sih apa itu Sekar Kijang? Apa itu? Sekara, Sidenan, Besuki, dan Rumah Jaya. Iya. Tak pikir tadi itu nama tempat wisata gara-gara bilangnya ekoturism. Iya, itu yang bego ya. Kemarin itu saya ngambilnya di Jember ya juga Ledo Ombo untuk yang 2021 LPN 2021 saya ngambilnya di Jember di Ledo Ombo, yaitu di desa yang emang di sana potensi untuk sumber daya manusianya bagus, pariwisatanya bagus, pendidikannya bagus, cuma kurang terekspos untuk daerah tersebut. Jadi perlu untuk diliterasikan. Iya. Untuk yang 2022 kemarin sepakat ya dari Bank Indonesia langsung menerjunkan 10 penulis ke desa adat Osing Kemiren ya di Banyuwangi. Jadi upayanya ya dalam bentuk karyanya teman-teman 10 penulis tersebut bisa menjadi sumbangsi ya untuk mengangkat citra nama dari Kemiren itu sendiri dan budayanya. Aduh, very inspiring, Besti. Ya Allah. Kemancalan Tiga Dewa ya ini udah. Aku dulu pas zaman mahasiswa nggak begini. Zaman lu pasti nggak bakalan, ya kan kepikiran buat nulis, mager lu pasti kan. Pasti kaget sama Kak Feris, pasti nyari tempat itu yang jauh-jauh nyariannya apa? Apa? Cilok ya? Enggak dong. Karena di SD, Malang. Pak, ya Allah. Karena di Malang, jadi carinya itu bakso Malang. Oke, jadi ini tadi yang sedikit cerita ya pengalaman dari Kak Lida. Semoga bisa menginspirasi juga teman-teman mahasiswa pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya nih ya. Betul. Ya, jadi biar istilahnya otak kanannya bekerja, Kak. Kreativitinya tetap terjaga gitu. Selain itu bisa mengeksplor dirinya sendiri, apa sih bakat yang terpendam gitu kan. Kalau hobinya menulis ya udah dijalanin, siapa tahu memang ada hasilnya seperti Kak Lida kan. Ada kontribusi untuk bangsa dan pasti ada cuannya juga ya Kak ya. Ya betul itu. Yeay. Nah, ngomong masalah cuan. Kita kembali lagi ke Bapak Bahya. Oke, ada cuan apa yang bisa kita bagikan dengan cara apa? Oke, karena kita sekarang lagi ada di institusi pendidikan ya, tepatnya di UINHAS gitu ya. Kita banyak ketemu dengan Bapak Ibu dosen gitu ya. Ada di mahasiswa. Kita mau update nih Kak Kia, Kak Feris ya. Kak Mirza, Kak Lida gitu ya. BS itu lagi ada program ya, ada beberapa program yang sangat menarik terutama untuk adik-adik mahasiswa. Salah satu cara untuk menghadapi resesi juga nih. Nah, gitu ya. Adik-adik mahasiswa untuk point of view-nya atau sudut pandangnya harus dirubah nih, seperti Kak Lida nih ya. Kak Lida selama masa studi juga bisa dapat cuan nih, kemampuannya adalah dari menulis. Dan ini juga ada kesempatan buat teman-teman yang lain untuk bisa dapat cuan, artinya dengan cara mudah, yaitu menjadi agen Burekol Bank Syariah Indonesia. Agen pembukaan rekening online ya.
Jadi promonya adalah setiap kali pembukaan rekening via online, nanti kita pemilik kode ya, ada kan kode referralnya itu. Nah, itu nanti dapat 20.000. Lalu Kak Lida nanti promoin tuh kodenya, pakai kodenya Kak Lida ke temennya. Temennya yang dibukain dapat juga 20.000. Sama-sama dapat nih cashback. Plus tapi yang dibukain, misalkan Kak Lida bukain punya Kak Mirza gitu ya. Kak Mirzanya dapat bonusnya 20.000 cashback plus 4 kali gratis transfer BI Fast. Nah gitu. Selain itu juga kita juga ada mau event ya Kak Tia ya sama Kak Feris ya. Nah itu nanti juga bisa diinfoin nih ke teman-teman. Apakah untuk yang di BSI hanya untuk adik-adik mahasiswa? Enggak sih sebenarnya, untuk pembukaan rekening online itu untuk semua bisa pakai. Dan produk-produk di kita tentu saja yang saya balik dari flashback tadi bahwasanya produk Bank Syariah Indonesia sudah terbukti tahan resesi. Maka waktunya tepat sekarang nih. Mumpung masih belum pindah tahun ya. Sekarang harus diterang-terangin, nggak usah deh nanti kepikiran wah tahun 2023 gelap. Kita bisa bikin terang sendiri kok. Caranya segera hijrah ke Bank Syariah Indonesia. Iya, auto dapat cahaya ilahi itu ya kan. Hijrahnya ke syariah soalnya Kak. Ada efeknya nggak di sini? Oh, nggak ada. Mungkin ada efek yang cling gitu kan. Oh ya, nanti bisa diedit lah ya sama Pak Produser ya. Baik. Nah, kalau bicara mengenai ini Kak, kalau tadi kan udah promote campaign untuk agen Bureko. Nah ini kan kalau kita dari tim regional juga pengen tahu nih, jadi sebenarnya hubungan kerjasama atau kemitraan antara BSI dengan UIN Has Jember sudah di bidang apa aja kira-kira? Antara BSI terutama area Jember dengan UIN Has ini seperti pasangan sejolin tidak terpisahkan. Waduh, langsung auto nyanyi dua sejolin gue kayak. Lanjut Kak. Ada lagunya ya? Nggak ada. Oh itu. Tumben efeknya aktifnya belakangan. Iya. Kita memang baru kerjasama ya, lagi hot-hotnya nih ya. Lagi mesra-mesranya ya. Alhamdulillah nih per kemarin sudah saya untuk awal di 2021 ya, inisiasi kerjasamanya kita udah ber-PKS, kita kerjasama dalam hal payroll ya. Lalu yang kedua pengaturan keuangan dari tim dari UIN Has sendiri. Lalu yang berikutnya kita juga sering menerima, kita kolaborasi PKS MBKM nih, Merdeka Belajar. Kita apa itu saling, Kak? jadi Merdeka Belajar ini kayak teman-teman dari kampus bisa belajar bareng di kita sebagai praktisi magang ya. Gitu. Dan satu hal yang terkesan untuk teman-teman magang yang dari UIN ini beda loh Kak Kia, Kak Feris. Kenapa bedanya? Sopan-sopan gitu ya. Karena mungkin attitude-nya oke ya. Karena sudah ada basic agama yang kuat. Lalu kita juga sudah mulai, alhamdulillah kemarin udah disetujui pembukaan ATM ya, Kak Mirza. Bakalan ada ya. ATM di depan sana otomatis nanti akan memperkuat lagi nih kerjasama dengan UIN Has. Akan kita tingkatkan terus, alhamdulillah, termasuk untuk yang proses pembayaran SPP. Wow, alhamdulillah ya. Pembayaran UKT. Iya, makin lama makin mesra sepertinya ya kerjasamanya. Hubungannya harus makin mesra, makin raket nih. Betul, ya kan karena memang ya UIN Has Jember kan identiknya sama kampus yang mungkin masyarakat Muslim kecenderungannya ke situ ya Kak ya. Syariah Sore ini yang diinisiasi sama Kak Kia sama Kak Feris itu juga menambah kehotan ya. Apa lagi? Oh ini ya, baik. Bikin hot ini, baiklah. Ya, terima kasih banget nih Kak Batiar udah nyampein juga tadi apa-apa saja sudah dilakukan sama teman-teman BSI. Nah, sebelum kita akhiri Kak Feris, kita mau sampaikan ada kabar gembira untuk warga Jember dan teman-teman UIN Has Jember pastinya. Nah, ya, BSI saat ini mau merencanakan, bukan merencanakan ya, sudah mau hadir nih di Jember. Sudah akan menghadirkan event ya, special event namanya Live with BSI Expo. Wow. Ya, tepuk tangan dulu ya. Jadi Live with BSI Expo ini nantinya akan digelar di Jember Roxy Square ya. Bener kan namanya? Ini bukan orang Jember nih gue Roxy nih. Square kita booking sebulan. Ya, enggak dong. Sok kaya ya kamu ya Kak.
Jember Roxy Square itu nanti mulai tanggal 25 sampai 27 November ini, dari hari Jumat sampai hari Ahad Kak. Dimana nanti di situ akan banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Jadi yang pertama ada interactive talk show. Jadi pastinya mengenai literasi keuangan, mengenai BSI itu nggak cuma jadi sahabat finansial kan Kak Bahtiar, kita juga bisa jadi sahabat spiritual dan sahabat sosial. Nah itu nanti kita akan sampaikan di situ. Kita ini BSI ya nggak hanya urusan duniawi, tapi ada urusan ukhrawinya. Istilah kerennya Hasanah Way. Hasanah Way. Ekonomi keabadian ya. Oke, luar biasa. Nanti ada promo juga waktu di Roxy, belanja gratis dibayar BSI, enggak ya? Oh, enggak. Yang bayar Kak Bahtiar. Belanja gratis dibayarin Pak Bahtiar. Khusus Kalida bisa dibayar sama Pak Bahtiar nanti. Aku belum selesai. Ini bisa kan dibayar sama BSI, kan ada banyak cashback. Oh iya betul sekali, bisa dibayarin BSI. Caranya gini, jadi nanti kita juga akan ada promo menarik banget ya. Kalau tadi disampaikan ada agen Burekol yang dapat cashbacknya 20.000. Ini lebih heboh lagi. Jadi nanti pembukaan rekening di tempat ya pada saat LWB selama 3 hari mendapatkan cashback. Kalau untuk pembukaan rekening 100.000 sampai 500.000 dapatnya 50.000 rupiah. Tuh untuk satu rekening. Ngajak temennya 10, auto 50.000 kali 10 berapa Kak? 500.000 bisa jadi kaya ya, udah langsung. Traktir. Apa yang harus tegak? Semua itu ya. Luar biasa kan. Dan tenang aja, tentunya di Live with BSI Expo itu bertebaran juga hadiah. Tentunya. Betul, kita ada banyak door prize. Baik, ada door prize, ada hadiah, dan tentunya ada promo-promo menarik juga. Bapak Ibu dosen dari Winhas Jember yang berkunjung, pengen beli rumah, pengen beli kendaraan bermotor, bisa kita bantu tentunya. Ada luar special biasa. rate ya. Betul sekali, ada special rate ya untuk yang BSI grade-nya 2,34 dan juga untuk yang kendaraannya. Nah, jangan lupa nih kendaraan juga kita punya nih termurah se-Indonesia 2,5%. Dimana lagi marak ya kan, mobil-mobil baru mobil bertebaran listrik, bahkan ya kan. Nih barangkali Kak Mirza nih pengen banget punya mobil listrik. Wah kekinian loh Kak itu Kak. Lucu banget. Iya kan. Terus ada satu special performance dari Kak Kia dengan lagu Seperti Mati Lampu. Enggak ada. Oh tidak ada ya. Itu berarti nanti nggak bisa jalan mobil listriknya kalau mati lampu. Dan selain itu kita bakalan seseruan bareng ya, Kak Lida sama Kak Mirza di situ juga bakalan ada kompetisi e-sport ya. Karena kita nih emang BSI ini kita nggak pengen dicap sebagai bank syariah yang kuno ya kan. Karena sekarang ini zamannya digitalisasi, zamannya anak muda berkarya. Jadi pastinya kita juga sasarannya ke anak muda nih Kak Lida. Dan jadi, saya yakin Kak Mirza main e-sport juga ya. E-sport, yes. Silahkan join bergabung. Silakan, itu juga akan ada hadiah yang luar biasa keren. Tentunya. Terus habis gitu juga bakalan ada adik-adik nih putra putri. Oh iya betul, nanti di hari Minggu ya ibu-ibu dan juga adik-adik yang usia ini ya TK ya. Itu kita akan ada namanya hujan emas dengan acara lomba mewarnai. Ya, jadi nggak hujan, kalau hujan rintik-rintik air udah biasa nih. Hujan air mata nggak ada ya? Nggak ada dong. Kita bikin happy-happy di sana. Hujan emas ya, auto semuanya pada nampung nih kan. Gimana Pak Bahtiar? Nggak terbatas, nanti Kak Mirza bisa pulang nanti pinjem soundnya musola atau ya. diumumin ya. Iya. Soundnya ada. boleh. Kak Bahtiar juga bisa ikut lomba mewarnai ya, mewarnai kehidupan. Mewarnai kehidupan. Luar biasa. Pokoknya bakalan seseruan bareng di acara Live with BSI Expo. Dan yang terakhir nih, kita juga bakal campaign namanya Gensi. Nih Kak Lida, Gensi itu adalah wadah komunitas ya yang dibentuk oleh Bank Syariah Indonesia untuk anak-anak muda milenial yang hidupnya tuh seimbang antara dunia dan akhirat. Luar biasa ya. Lida ini nih. Ini nih, Mbak Ida salah satu contoh bisa jadi brand ambassador Gensi Jember nih kayaknya ya. Bisa. Kalau lihat wajahnya Kak Lida itu teduh, syahdu. Apalagi tatapan matanya ya beda dia. Gitu. Jangan lihat matanya, nggak boleh. Jangan mau lihat Pak Bahtiar saya. Iya, begitu lihat sini teduh, lihat sana aduh kok jadi panas, gersang gitu kan. Gitu. Jadi kita akan campaign juga nanti Gensi. Boleh nanti diajakin Kak teman-temannya. Nonton banyak hadiah. Sambil belajar nih. Gimana sih Bank Syariah Indonesia lagi promotionnya gimana sih gitu, nanti teman-teman bisa terapkan ketika sudah terjun. Bisa Kalau nambah ilmu juga. Ada kampus ya. Ada nambah ilmu juga, ada talk show-nya Kak Lida, Kak Mirza.
Ya, jadi jangan kemana-mana nanti untuk seluruh Civitas Akademika dari Winhas Jember bisa rame-rame datang ke Lanbit BSI Expo yang ada di Jember Roxy Square di tanggal 25 hingga 27 November. Betul sekali. Baik Kak Feris, kita akhirnya sudah berada di penghujung acara dari podcast Cerewet di episode 12 kali ini. Ya, bersama dengan 3 pembicara kece kita kali ini. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Kakak Mirza yang ganteng, Kak Lida yang cantik, dan juga cantik. Kak Bahtiar yang old school. I'm so sorry. Ya. Yang Amit, bukan. Bukan dong. Nanti kamu nggak dianterin pulang. Oh iya. Jangan. Nanti saya balasnya setelah ini ya. Ya. Baik, kalau gitu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian dan juga mungkin jangan kesentil ya. Tadi cuman just kidding ya. Kalau jus yang lain lebih enak sih kayaknya memang. Ya kalau gitu terima kasih banyak dan mohon maaf saya Zakia. Dan saya Feris. Kami mohon undur diri. Dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.